Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Aidil Fadilah dari kelas 98 SMPN 26 Pekanbaru. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila ideologiku. Di sini kita akan membahas tentang apa makna, fungsi, tujuan, dimensi ideologi Pancasila, contoh-contoh ideologi dalam masing-masing Pancasila. Oke, mari kita mulai ke pembahasannya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan yang berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Jadi, selain kita harus menghafal bunyi kelima sila Pancasila, kita harus memahami juga apa aja sih yang terkandung dalam Pancasila. Penting juga untuk mengetahui mengenai ideologi Pancasila. Dengan begitu, kecintaan terhadap negara ini akan makin bertambah. Untuk mengetahui dan memahami dalam tentang ideologi Pancasila, yuk simak video ini. Pancasila itu tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna, yaitu adanya nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Ada juga yang tercantum di dalam Pancasila, merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, kita harus menjadi satu di antara sarana dalam pemersatu masyarakat Indonesia. Oke nih, kita akan lanjut ke fungsi ideologi Pancasila. Apa aja sih fungsi dalam ideologi Pancasila itu? Fungsinya ada sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan memelihara kesatuan dan persatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia, memberikan motivasi untuk memajukan diri bangsa Indonesia, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, dan menunjukkan jalan serta mengawasi upaya dalam mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam Pancasila. Jadi, fungsi dalam ideologi Pancasila sangat membantu Indonesia untuk maju dan berkembang loh. Oke, mari kita lanjut ke tujuan dan dimensi ideologi Pancasila. Apa aja sih tujuan ideologi Pancasila? Tujuan dalam ideologi Pancasila adalah menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati, menciptakan bangsa yang nasionalisme dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dimensi ideologi Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu dimensi idealisme, realita, dan fleksibilitas. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kedua, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Adapun beberapa contoh penerapan ideologi dalam masing-masing Pancasila. Sila pertama, contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat, Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan assalamualaikum.